Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufus Hafizi, NIM 191210077. Baik, langsung saja di sini saya akan membawakan materi pengembangan komponen tujuan kurikulum. Pertama, pengertian tujuan dari kurikulum. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memetakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, hierarki tujuan kurikulum. Dilihat dari hierarkinya, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional atau disingkat TPN. TPN adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. TPN merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan, artinya setiap lembaga dan penyelenggaraan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non formal. Tujuan pendidikan biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal, sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam suatu undang-undang. TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di satu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetisi lulusan setiap jenjang pendidikan, seperti misalnya standar kompetisi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Berikut contoh tujuan institusional, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 serta Standar Nasional Pendidikan Bab 5 Pasal 26 yang menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan pendidikan tinggi menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Ketiga yaitu tujuan kurikuler atau singkatnya TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan konstitusional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Pasal 6 dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari A. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, B. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, C. Kelompok mata pelajaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi, D. Kelompok mata pelajaran estetika, E. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu C. Taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri dari domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Berbicara tentang taksonomi perilaku siswa sebagai tujuan belajar, saat ini para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dari Bloom sebagai suatu pembelajaran yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Menurut Bloom,
perilaku individu dapat klasifikasikan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkaitan dengan aspek intelektual atau perilaku berpikir nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemadukan, dan penilaian. Ranah afektif, ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Selanjutnya yaitu ranah psikomotor, ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi psikis. Ranah ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, penyesuaian, dan penciptaan. Ranah ini, taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan keefektivitas pembelajarannya. Selanjutnya itu pengertian indikator pencapaian tujuan. Menurut standar proses pada Peraturan Pementeri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 41 tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan. Ini berarti indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Dengan demikian, indikator pencapaian kompetensi merupakan tolak ukur ketercapaian suatu kompetensi dasar. Hal ini sesuai dengan maksud bahwa indikator pencapaian kompetensi menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya itu langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD atau kompetensi dasar. Kita singkat saja menjadi KD. Yaitu memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Selanjutnya menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada KD. UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Kategorikan indikator. Satu indikator kunci. Indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK, kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD, dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kedua, indikator pendukung atau indikator prasyarat, membantu peserta didik untuk memahami indikator kunci. Kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai oleh siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Tiga, indikator pengayaan, mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal. Tidak harus selalu ada, dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal. Selanjutnya yaitu cara merumuskan tujuan. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran yang biasa disebut dengan ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree. Untuk lebih jelasnya, inilah contoh dari tujuan pembelajaran yang baik. Yaitu dengan mengamati gambar. Siswa dapat membedakan gambar komik dan bukan. Siswa dapat membedakan gambar komik dan gambar yang bukan komik. Dengan mengamati gambar sama dengan condition. Siswa itu adalah audience, dapat membedakan gambar dan dapat membedakan gambar komik dengan gambar bukan komik, yaitu behavior, dan dilakukan dengan benar, yaitu degree. Atau dengan melakukan pengamatan video, siswa dapat menentukan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial dengan tepat. Melalui pengamatan video dengan condition, siswa audience dapat menentukan pengaruh interaksi
manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, yaitu behavior, dengan tepat yaitu degree. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.